Kali ini kita akan mengunjungi salah satu gedung paling bersejarah di Indonesia bahkan di dunia loh, yaitu Gedung Merdeka. Nah, buat tahu sejarah yang lebih lanjut, kita bakal langsung ke Museum Konferensi Asia Afrika. Yuk ikutin kita! Gedung Merdeka yang terletak di Jalan Asia Afrika nomor 65 Kota Bandung merupakan salah satu situs bersejarah penting di Indonesia. Gedung ini menjadi saksi bagi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang berlangsung pada 18-24 April 1955. Konferensi ini menjadi momen bersejarah bagi negara-negara Asia dan Afrika dalam memperkuat solidaritas dan perjuangan melawan kolonialisme. Nah, sekarang kita udah ada di depan Museum Konferensi Asia Afrika. Kita masuk yuk! Jadi di Konferensi Asia Afrika ini kita udah disuguhi sama globe ini. Nah, globe ini adalah beberapa negara yang ikut andil dalam Konferensi Asia Afrika. Di belakang saya saat ini ada foto-foto dari delegasi negara-negara yang mengikuti Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika ini dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Mesir. Konferensi Asia Afrika mengumpulkan 29 negara dari Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, Mesir, Afghanistan, Irak, Jordania, dan Sudan. Para delegasi yang hadir antara lain Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, serta Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali Bogra. Sebelah kiri saya ada penjelasan yang menjelaskan apa itu Konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok, serta beberapa negara yang mereka setelah menjalani atau ikut andil dalam Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika memicu berbagai gerakan-gerakan yang mendukung kebebasan, yang salah satunya adalah gerakan non-blok, di mana beberapa negara berusaha untuk tidak terikat oleh pengaruh kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah Konferensi Asia Afrika, banyak negara di Asia dan Afrika mulai meraih kemerdekaan, terinspirasi oleh semangat yang muncul dari konferensi tersebut. Negara-negara seperti Aljazair yang merdeka dari Prancis pada tahun 1962 dan Ghana, negara pertama di Afrika Sub-Sahara yang merdeka pada tahun 1957, menjadi contoh nyata dari pengaruh Konferensi Asia Afrika. Hingga akhirnya konferensi ini menghasilkan Dasar Bandung, yaitu 10 prinsip yang mendasari hubungan internasional berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan negara dan intervensi dan kerjasama untuk perdamaian dunia. Di sini terdapat Dasar Bandung dalam berbagai bahasa. Di sini menjelaskan tragedi sebelum Konferensi Asia Afrika, yaitu jatuhnya pesawat Kashmir Princess yang membawa 8 anggota delegasi yang berasal dari negara Tiongkok, Vietnam, Polandia, Austria, serta 8 orang awak pesawat. Halo Kak, selamat siang. Saya Hairisa Fadila dari SMA Negeri 3 Bandung. Izin mewawancarai tentang Konferensi Asia Afrika ini ya Kak. Mengapa Konferensi Asia Afrika dianggap sebagai momen penting dalam sejarah hubungan internasional, terutama bagi negara-negara berkembang? Oke, yang pastinya ini bukan hanya penting dalam konteks global, tapi juga penting bagi konteks Indonesia sendiri. Jadi kalau kita mulai dari konteks Indonesia sendiri, kenapa KAA menjadi sangat penting? Karena KAA adalah langkah diplomasi pertama Indonesia dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang dimaksud? Jadi di Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat sudah jelas sekali bahwa Indonesia ingin turut serta menjaga perdamaian dunia, keadilan sosial dan sebagainya. Nah, upaya pertama dalam membawa perdamaian dunia itu adalah melalui Konferensi Asia Afrika. Karena pada masa itu masih banyak sekali negara-negara Asia dan Afrika khususnya yang berada di bawah penjajahan, masih belum merdeka. Nah, itu adalah konteks dari dalam negerinya sendiri. Tapi ketika kita bawa ke luar negeri, ini menjadi penting bagi negara-negara berkembang karena Konferensi Asia Afrika itu bukan hanya membawa kemerdekaan di Asia maupun di Afrika, namun juga membawa semangat kerjasama, membawa
semangat gotong royong dari negara-negara di Asia dan Afrika. Jadi Asia Afrika sendiri, KAA sendiri itu hasilnya antara lain adalah kerjasama ekonomi, kerjasama kebudayaan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia yang semuanya itu terangkum dalam Dasar Sila Bandung. Gitu. Gedung ini kini berfungsi sebagai Museum Konferensi Asia Afrika yang menyimpan artefak dan kenangan dari peristiwa bersejarah tersebut. Beberapa di antaranya adalah adanya buku-buku serta dokumen penting yang mendukung peristiwa Konferensi Asia Afrika, kamera-kamera yang dipakai pada saat Konferensi Asia Afrika dilangsungkan, serta kursi dan meja rotan yang digunakan saat pertemuan negara-negara Asia Afrika. Di belakang kami saat ini ada buku-buku yang berhubungan dengan Konferensi Asia Afrika. Nah, di sini juga tersedia layanan di mana kita bisa menonton tentang sejarah-sejarah yang terjadi pada Konferensi Asia Afrika 60 tahun yang lalu. Museum ini juga memberikan gambaran terkait situasi konferensi melalui miniatur. Nah, setelah kita melihat miniatur tadi, kita langsung disuguhkan dengan lorong yang isinya merupakan sejarah Gedung Merdeka sebelum dijadikan sebagai tempat Konferensi Asia Afrika. Gedung Merdeka memiliki sejarah yang penting dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Awalnya, gedung ini dibangun pada tahun 1895 sebagai hotel dengan nama Hotel Tikus. Pada masa kolonial, hotel ini sering digunakan oleh para pejabat Belanda dan para ekspatriat. Pada tahun 1929, gedung ini berfungsi sebagai tempat pertemuan Konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini merupakan salah satu momen penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan, di mana negara-negara tersebut bersolidaritas dan memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan. Selanjutnya, kita akan menuju ke Gedung Merdeka. Yuk ikuti saya. Jadi, gedung ini merupakan tempat aslinya terjadinya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini kemudian dikenal sebagai Gedung Merdeka dan menjadi simbol penting dalam sejarah bangsa. Gedung ini juga menjadi saksi berbagai peristiwa penting, seperti pertemuan-pertemuan politik dan budaya yang turut membentuk perjalanan bangsa Indonesia. Kedudukan Jepang, bagian utama dari gedung ini itu diberi nama Daito Kaikan yang berfungsi sebagai tempat pusat kebudayaan. Nah, sayap kiri dari gedung ini itu diberi nama Yamato yang berfungsi sebagai tempat minum-minum, lalu terbakar pada tahun 1944. Kemudian, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, gedung ini itu kembali ke tangan pemerintahan Indonesia. Oke, jadi kita sudah mengunjungi Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, museum ini dibuka pada hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dibukanya pada jam 9 pagi hingga jam 3 sore. Museum ini juga gratis tanpa dipungut biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Museum Konferensi Asia Afrika. Sekian dari kami, sampai jumpa di vlog Ira selanjutnya. Dadah!